Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu dari materi akuntansi, yaitu akad dan ilustrasi akuntansi mudharabah. Pengertian akad mudharabah. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya, karena dapat disamakan dengan riba, yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa faktor penyeimbang atau iwad yang diperbolehkan syariat. Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka akad atau kontrak atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Jenis akad mudharabah. Dalam PSAK 105, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Kemudian mudharabah mushtarakah adalah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi, atau di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu akan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Dasar syariah dan rukun mudharabah. Menurut ijma' ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10, hadis Nabi SAW yang artinya, dari Salih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqarradah atau mudharabah, dan mencampur adukkan gandum dengan jawawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar atau pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Rukun mudharabah adalah pelaku, objek mudharabah, ijab kabul, dan nisbah keuntungan. Berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lain. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang ditentukan. 2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal,
Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Selanjutnya yaitu ilustrasi akuntansi mudharabah, penyerahan dana investasi dalam bentuk kas. Transaksinya 1 Januari 2011 telah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar 100 juta, periode akad 2 tahun, nisbah bagi hasil pengelola 3:1. Kemudian ayat jurnal dicatat sahibul mal. Untuk mencatat pemberian modalnya adalah investasi mudharabah yang diberikan kepada orang dicatat pada debit karena muncul aset baru yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kasnya di sahibul mal berkurang, dicatat di kredit sebesar 100 juta. Dari segi mudharibnya, kasnya bertambah, dicatat di debit sebesar 100 juta, dana syirkah temporernya di kredit sebesar 100 juta. Keterangan, dana syirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari modal. Kemudian untuk transaksi pada 31 Desember, jika hasil pengolahan dana selama tahun 2011 adalah 1. Memperoleh pendapatan sebesar 10 juta, menanggung beban sebesar 8 juta. Pada sisi sahibul mal, tidak ada pencatatan karena transaksi terjadi setelah dana dikelola oleh mudharib sehingga sahibul mal itu tidak mencatat. Kemudian pada sisi mudharib, pengelola akan mencatat pendapatan dan beban. Kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup. Yang pertama itu ada kas atau piutang. Kas apabila pendapatan diterima secara langsung, sedangkan apabila ia diterima secara tidak langsung atau hutang dari pelanggan misalnya itu akan dicatat sebagai piutang di sisi debit sebesar 10 juta. Kemudian pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar 10 juta. Kemudian beban bertambah di sisi kredit sebesar 8 juta. Kemudian ada kas atau hutang berkurang di sisi kredit sebesar 8 juta. Kemudian langsung pada tahun pertama itu dibuatkan jurnal penutupnya secara ringkas, di mana pendapatan dimasukkan di posisi debit yaitu sebesar 10 juta. Kemudian beban di sisi kredit sebesar 8 juta. Di sini ada selisih yaitu sebesar 2 juta. Karena dia dikredit sebesar 2 juta, ini tentu keuntungan. Namun, pendapatan yang belum dibagikan para sahibul mal dan mudharib, jadi rekening untuk mencatat keuntungan tersebut adalah rekening pendapatan yang belum dibagikan, dikredit, masuk ke dalam kewajiban. Selanjutnya, membagi laba sesuai nisbah. Pengelola dana sama dengan 3/4 kali 2 juta sama dengan 1.500.000. Pemilik dana sama dengan 1/4 kali 2 juta sama dengan 500. Pembayaran kepada pemilik dana. Di sisi sahibul mal, kas bertambah, di debit sebesar 500, pendapatan bagi hasil bertambah di kredit sebesar 500. Kemudian pada sisi mudharibnya, pendapatan yang belum dibagikan tadi di kredit karena sudah dibayar maka di debit. Dan kas di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Dengan asumsi pendapatan itu langsung dibagikan. Jika dana tadi tidak diserahkan langsung kepada pemilik dana, maka di sahibul mal akan dicatat piutang bagi hasil. Di debit sebesar 500, pendapatan bagi hasil di kredit sebesar 500. Kemudian, sedangkan pada saat penerimaan kas, ketika diterima, kas di debit sebesar 500, piutang bagi hasil di kredit sebesar 500. (31 Desember 2011) melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut. Kemudian penyajian laporan neraca keuangan. Penyajian laporan neraca keuangan pada sahibul mal muncul aset yaitu investasi mudharabah di debit sebesar 100 juta dan penyisihan kerugian masih nol karena tidak ada
Jadi tetap investasinya di angka 100 juta. Pada sisi mudharib, timbul utang bagi hasil mudharabah. Masih kurang, yaitu masih 0 di debit. Kemudian dana syirkah temporer yang diinvestasikan oleh sahibul mal di debit sebesar 100 juta. Penyisihan kerugiannya masih 0, jadi tetap investasinya di angka 100 juta. Kemudian pada tahun kedua, yaitu tahun 2012, transaksinya 31 Desember 2012, jika hasil pengolahan dana selama 2012 adalah 1. Memperoleh pendapatan sebesar 8 juta, menanggung beban sebesar 10 juta. Artinya pendapatan lebih kecil dibandingkan beban, sehingga nampak mengalami kerugian. Sehingga selisih beban dengan pendapatan itu adalah 2 juta. Maka dicatat pada sahibul mal kerugian mudharabah di debit sebesar 2 juta, penyisihan kerugian mudharabah di kredit sebesar 2 juta. Dalam hal ini mengurangi akun investasi mudharabah. Si pengelola dana tetap mencatat seperti biasa, di mana apabila pendapatan itu diterima secara cash ataupun piutang, di debit sebesar 8 juta dan pendapatan di kredit sebesar 8 juta. Kemudian beban itu di debit sebesar 10 juta, kas atau piutang di kredit sebesar 10 juta. Kemudian sehingga pendapatan di debit sebesar 8 juta, penyisihan kerugian di debit sebesar 2 juta, dan beban di kredit untuk ditutup sebesar 10 juta. Kemudian penyajian laporan keuangan neraca. Pada sisi sahibul mal, aset investasi mudharabah di debit sebesar 100 juta, penyisihan kerugian di debit sebesar 2 juta, sehingga sisa dari aset investasi mudharabah di kredit sebesar 98 juta. Di sisi mudharibnya itu akan dicatat sebagai hutang bagi hasil mudharabah ya di debit yaitu 0, dana syirkah temporer di debit tetap sebesar 100 juta, penyisihan kerugian di debit sebesar 2 juta, sehingga dana syirkah temporer dikurang dengan penyisihan kerugian menghasilkan 98 juta di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada 1 Januari 2013, pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad dan menerima Rp 98 juta. Maka pada sisi sahibul mal, dia mencatat kas bertambah di debit sebesar 98 juta karena sudah dikembalikan. Kemudian penyisihan kerugian di debit sebesar 2 juta, investasi mudharabah di kredit sebesar 100 juta. Kemudian di sisi mudharibnya, dana syirkah temporer di debit sebesar 100 juta, kas di kredit karena dibayarkan kembali kepada sahibul mal sebesar 98 juta, penyisihan kerugian di kredit sebesar 2 juta.